Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak tercinta dari kelas 8A yang pintar, soleh dan soleha insyaallah. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Baik, bertemu lagi di mata pelajaran Bapak hari Rabu, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi, Bapak ingin memberikan semangat lagi buat kalian. Bapak harap kalian tetap semangat, tetap fokus mengikuti proses pembelajaran yang ada. Baik itu di mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bapak, maupun di mata pelajaran yang lain, MTK, Bahasa Inggris, IPA, dan lainnya. Bapak harap kalian tetap semangat, tetap fokus mengikuti proses pembelajaran yang ada. Fokus terhadap materinya, pelajarin materi-materinya, gali ilmunya, sampai kerjakan soal-soal atau latihan yang telah diberikan oleh tiap-tiap guru kalian, tiap-tiap guru kita bersama. Ya, jadi Bapak harap kalian tetap fokus, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran yang ada. Walaupun proses pembelajaran kita masih bersifat daring atau online, tapi insya Allah apapun yang kita usahakan hari ini akan kita tuai, akan kita raih di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita menanam kebaikan, insya Allah yang akan kita dapatkan pun kebaikan. Kalau kita hari ini menanam semangat belajar, insya Allah yang akan kita tuai, yang akan kita raih pun kesuksesan. Seperti itu, amin, insya Allah. Makanya Bapak harap kalian tetap semangat, tetap fokus mengikuti proses pembelajaran yang ada saat ini, sampai nanti kita bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Seperti itu ya. Baik, setelah Bapak menyampaikan arahan-arahan, semangat buat kalian, kita lanjut ke pembahasan materi. Nah, untuk materi kita hari ini, kita memasuki bab 5. Bab 4 kan kita telah membahas mengenai puisi ya. Dari pengertian puisi, pembagian puisi, sampai ke pemajasan, majas-majas, yaitu terakhir kita telah membahas mengenai majas perbandingan. Nah, setelah bab 4 kita memasuki bab 5 mengenai tentang teks eksplanasi. Nah, hari ini yang akan kita bahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum Bapak mengutarakan atau menjelaskan tentang teks eksplanasi, kalian semua udah kenal belum nih sama teks eksplanasi? Pernah dengar nggak teks eksplanasi itu apa sih? Nah, kalau belum dengar, Bapak ingin menguraikan sedikit gambaran sederhana, pemahaman sederhana mengenai apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya fenomena alam, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Bapak jelaskan lagi, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan kronologi terjadinya sebuah fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Dalam kehidupan kita, setiap bencana, setiap fenomena yang terjadi di alam semesta kita itu pasti memiliki kronologinya, memiliki runtunan kejadiannya, memiliki sebab-sebabnya. Kenapa bisa terjadinya tsunami? Baik, anak-anak, mohon maaf tadi videonya terjeda karena kendala di memori ponsel Bapak yang penuh. Alhamdulillah sekarang sudah Bapak bersihkan, sudah Bapak kosongkan sebagian file-filenya. Kita lanjut ya untuk pembahasan materinya. Tadi dari contoh kita ambil misalnya fenomena tsunami. Kan secara ilmu geologi, terjadinya sebuah tsunami itu memiliki kronologi, memiliki sebab-sebabnya. Kalau dari ilmu geologi ya, kalau dari sisi agama udah pasti itu kehendak Allah, atau udah pasti itu salah satu takdir yang telah Allah rencanakan. Tapi kalau dari ilmu pengetahuan, fenomena terjadinya tsunami itu memiliki kronologinya sendiri, memiliki sebab-sebabnya sendiri.
kenapa alam bisa menimbulkan sebuah fenomena yang namanya tsunami. Nah, dari tsunami itulah kita bahas kronologinya, sebab-sebabnya, akibatnya dan sebagainya. Itulah yang dimaksud atau contoh dari teks eksplanasi, menjelaskan mengenai kronologi terjadinya sebuah fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, kalau contoh fenomena sosial itu seperti eh, yang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sosial kita. Kenapa terjadinya perilaku seperti ini? Kenapa terjadinya kehidupan yang seperti ini? Nah, setiap kehidupan kan beda-beda. Kenapa komplek A terkenal rukun, harmonis, dan memiliki karakter-karakter yang baik? Tapi kenapa di komplek B malah sebaliknya? Kenapa lebih lebih memiliki banyak konflik, berantem, lebih panas dan sebagainya? Nah, itu bisa dibahas kronologinya, sebab-sebabnya. Kenapa dua komplek memiliki karakter yang berbeda? Nah, itulah yang dibahas dalam teks eksplanasi dari sisi fenomena sosial. Nah, jadi teks eksplanasi itu bisa menjelaskan kronologi sebab-sebab fenomena alam maupun fenomena sosial, seperti itu. Nah, itu kan pengertian dan contoh teks eksplanasi ya. Kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Setiap teks memiliki strukturnya masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan struktur? Fungsi struktur itu apa? Nah, yang dimaksud dengan struktur itu rangkaian dalam proses penulisannya. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, pasti kan kita punya rangkaian-rangkaiannya. Mulai dari pondasi, kerangkanya, pembuatan polanya, sampai atap dan seterusnya sampai jadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan struktur. Sebuah teks tidak akan jadi teks tanpa memiliki struktur yang jelas, tanpa memiliki struktur yang baik. Nah, itulah fungsi adanya struktur untuk penyusunan sebuah teks agar lebih rapi dan baik. Nah, untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum inilah seorang penulis dari teks eksplanasi menjelaskan terlebih dahulu objek fenomena yang akan dibahas. Misalnya Bapak ingin menuliskan teks eksplanasi mengenai tsunami. Berarti di awal penulisan Bapak harus menjelaskan dulu apa itu tsunami. Tsunami itu berasal dari bahasa mana, arti tsunami itu apa, dan seterusnya. Menjelaskan mengenai tsunaminya itu, atau menjelaskan mengenai objek fenomena yang akan Bapak bahas, atau yang akan kalian bahas. Misalnya kalian ingin menuliskannya. Yang pertama, teks eksplanasi. Nah, yang kedua, yang pertama pernyataan umum. Nah, struktur yang kedua yaitu urutan kejadian. Struktur yang kedua yaitu urutan kejadian. Nah, di struktur yang kedua inilah, di urutan kejadian, kalian mulai membahas kronologinya. Kenapa bisa terjadinya tsunami? Kenapa alur jalan ceritanya itu gimana? Alur kronologinya itu gimana terjadinya tsunami? Di situ kalian jelaskan semua di pernyataan, di deretan penjelas atau di struktur yang kedua. Seperti itu. Nah, struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi ini bisa tanggapan kalian sebagai penulis atau tanggapan Bapak mengenai tsunami itu, mengenai fenomena yang Bapak tulis. Tanggapan, atau bisa juga bersifat kesimpulan. Jadi kita sebagai penulis teks eksplanasi menyimpulkan kembali mengenai fenomena tsunami tersebut. Seperti itu. Jadi ada 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Seperti itu ya, Nak. Nah, pembahasan tentang teks eksplanasi Bapak kira cukup, karena alhamdulillah tidak terlalu kompleks untuk bab 5 mengenai teks eksplanasi. Semoga mudah dipahami, semoga mudah dimengerti. Kalian simak videonya dengan baik dan dengan cermat. Apabila masih kurang paham, bisa diulang-ulang kembali videonya. Nah, apabila masih kurang paham, boleh tanyakan ke Bapak, baik lewat
WhatsApp grup maupun lewat japri Bapak pribadi. Gitu ya, Nak. Nah, karena karena mata pelajaran Bapak di hari ini ada 2, Bapak akan lanjut ke bab yang berikutnya, bab ke-6. Nanti insya Allah setelah video ini Bapak akan mengirimkan pembelajaran di bab 6. Nah, untuk di bab 5 ini tugas kalian hanya mencatat poin-poin penting dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan ini. Kalian catat poin-poin penting mulai dari pengertiannya sampai hal-hal yang emang penting untuk diingat atau untuk dipahami. Seperti itu, Anak. Jadi untuk bab 5 cukup catat poin-poin penting dari uraian yang telah Bapak sampaikan dari bab 5 materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Bapak rasa cukup untuk videonya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk tetap semangat, tetap fokus mengikuti proses pembelajaran yang ada. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, dan jangan lupa sarapan agar badan kalian sehat, kuat, dan ketika melakukan proses pembelajaran kalian lebih semangat. Seperti itu ya, Nak. Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.